Pemirsa, PPKM level 3 mulai diberlakukan di sejumlah wilayah di Indonesia sejak Senin kemarin. Lantas apa yang membuat pemerintah kembali menaikkan level PPKM di beberapa daerah? Kami akan membahasnya bersama Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto. Assalamualaikum, selamat siang Mas Heri, apa kabar? Selamat siang Mas Rizky, salam sehat. Salam sehat. Mas Heri, terkait PPKM level 3 yang sudah diterapkan ini sebenarnya apa perbedaan signifikannya dan mungkin poin-poin yang perlu dipahami oleh masyarakat apa saja Mas Heri? Iya, beberapa hal yang perlu diperhatikan PPKM level 3 ini memang ada beberapa penyesuaian terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakatnya ya. Tetapi secara umum dibandingkan dengan level 2, tentu saja ini lebih ketat dan pembatasannya juga dilakukan secara menyeluruh hampir di semua kegiatan masyarakat, baik di tempat ibadah, di tempat olahraga. Misalnya di tempat ibadah bisa 50%, di tempat olahraga itu hanya 25% atau kegiatan seni budaya kayak gitu. Dan di restoran itu hanya bisa menampung 60% pelanggan. Misalnya ini beberapa hal yang dilakukan. Tentu saja pada gelombang ketiga ini atau gelombang baru ini masyarakat dan pemerintah juga lebih siap dengan perangkat-perangkat apa untuk kemudian melakukan pertama screening, memastikan di setiap tempat-tempat publik itu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Itu adalah alat screening yang sebenarnya sangat efektif gitu ya untuk mengetahui, untuk memastikan para pengunjung itu adalah sudah divaksin 2 kali dan tidak sedang positif COVID-19. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian membedakan gitu. Kemudian pembelajaran tatap muka sebenarnya sejak minggu lalu ketika di level kedua pun itu juga di daerah-daerah dengan penularan tinggi boleh menggelar 50%. Nah di level 3 ini juga sama, tetapi tentu saja ada sejumlah daerah yang melakukan adjustment ya terhadap situasi daerahnya masing-masing untuk sementara menghentikan pembelajaran tatap muka. Tentu saja ini dilihat kasus per kasus dan dalam rapat terakhir dengan koordinator PPKM Jawa Bali, Bapak Luhut, itu juga beberapa kepala daerah menyampaikan untuk memiliki diskresi untuk kemudian menentukan PTM itu dilaksanakan seperti apa. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan data dan ilmu pengetahuan ya, mereka menyesuaikan dengan situasi di daerahnya masing-masing. Demikian Mas Rizky. Ya, lalu Mas Heri, jika COVID-19 khususnya untuk varian Omikron ini terus naik begitu, dimungkinkan untuk adanya lockdown atau sebelumnya mungkin kayak seperti PPKM yang diperketat begitu Mas Heri? Iya, sebenarnya selain 3 ini yang paling tinggi adalah PPKM level 4. Kita pernah terapkan ini di tanggal 3 Juli 2021. Waktu itu disebut juga PPKM darurat, di mana banyak hal kegiatan masyarakat yang dihentikan karena memang untuk mengantisipasi laju penularan. Seperti sekarang tadi disampaikan oleh Gubernur DKI bahwa di Jakarta sejak kemarin dengan 15.000 penularan itu melampaui puncak Delta. Di Tangerang Raya juga sama, di Bali juga sama. Jadi ini memang situasi penularannya cukup tinggi. Tetapi kita juga lihat ya keterisian rumah sakit sampai hari kemarin secara nasional itu di level 14% dengan 18.000 orang itu dirawat dari ketersediaan rumah sakit 86.000. Jadi ini juga harus dilihat, ini yang membedakan ketika puncak Delta tahun lalu itu keterisian rumah sakit itu bisa di atas 80%. Waktu itu di DKI, mungkin di Jawa Timur, di Bali kayak gitu. Dah sekarang kita sedikit beruntung sebenarnya karena memang tingkat hospitality dari varian baru ini cukup rendah, tetapi bukan berarti tidak berbahaya. Ini varian ini tetap berbahaya terhadap kelompok-kelompok rentan, mereka yang belum divaksin, yang punya komorbid, dan mereka yang berusia lanjut, usia lanjut. Jadi ini yang benar-benar kita garis bawahi dan kemarin juga disampaikan agar warga di atas 60 tahun yang tinggal di Jawa Bali ini terutama ya, untuk kemudian membatasi diri tidak bepergian terlebih dahulu dalam beberapa pekan ke depan. Baik, Mas Heri, lalu terkait dengan aplikasi Peduli Lindungi yang untuk saat ini kita tahu perannya sangat baik untuk
tracing begitu ya. Namun sering kali terjadi crash, banyak hasil swab atau PCR yang tidak masuk. Bagaimana penanganannya ini Mas Heri? Iya, kemarin juga dilakukan, pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk terus mengevaluasi aplikasi ini, termasuk dengan, Telkom, Kementerian Kesehatan, dan kemudian bahkan menyempurnakan beberapa bagian dari aplikasi ini yang memang tadi ada kelemahan-kelemahannya. Tentu saja sebagai sebuah aplikasi yang baru berusia belum setahun ya, ini, tentu saja, banyak kekurangannya. Tetapi perbaikan-perbaikan itu dilakukan tiada henti untuk kemudian tadi memastikan bahwa ini adalah alat screening yang cukup memadai. Kemarin juga akan diintegrasikan juga dengan, dashboard tingkat kepatuhan masyarakat di masing-masing daerah, sehingga kita bisa melihat juga, apakah masyarakat di daerah A atau di kecamatan A cukup patuh, sehingga itu menjadi bahan mitigasi kita ketika, berada di wilayah-wilayah tersebut. Seperti itu, Mas. Mas Heri, lalu kita berbicara mengenai sanksi yang juga menjadi dasar supaya masyarakat ini patuh terhadap protokol kesehatan. Namun banyak kejadian sanksi prokes ini nampaknya tebang pilih gitu Mas ya. Contohnya di Bandung yang dikenakan denda 500.000, namun ada tukang bubur yang harus membayar sanksi 5 juta rupiah begitu. Perbedaannya sangat signifikan. Lalu bagaimana sebenarnya mekanismenya? Kenapa bisa ada perbedaan yang cukup signifikan ini, Mas Heri? Ya, pertama tentu kami ingin mengecek dulu ya, itu kejadiannya di mana, apakah di daerah yang sama. Cuman sejauh pengetahuan, saya, sejauh ini, sanksi itu ditentukan melalui, peraturan daerah di daerah masing-masing. Jadi sejak awal, pandemi ini, dalam menegakkan protokol kesehatan, satgas di daerah atau pemerintah daerah atau kepala daerah, diperbolehkan untuk menyusun peraturan daerah yang relevan, untuk daerahnya masing-masing. Jadi rasanya ketika ada perbedaan denda ini, mungkin ini berasal dari daerah yang berbeda, dan tentu saja sebenarnya denda ini bukan sesuatu yang utama. Sebenarnya ini hanya untuk, memberikan efek jera gitu kepada masyarakat agar, penegakan hukum dilakukan, tetapi substansinya adalah masyarakat itu patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan, sehingga mereka tidak mencoba-coba ya untuk melakukan pelanggaran, bahkan menggelar kerumunan-kerumunan yang, memang seharusnya dilarang pada situasi seperti sekarang ini. Baik, poinnya masyarakat harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih Mas Heri atas kesempatannya untuk pemirsa TV One, sehat selalu. Terima kasih, salam sehat.